Selamat datang kembali ke video seri Memahami Sekolah. Kali ini kita memasuki pendekatan terakhir, yaitu frame simbolik. Bagaimana kerangka berpikir simbolik memaknai hidup, baik hidup secara pribadi maupun hidup dalam tataran kelembagaan? Adakah kesamaan dengan kerangka berpikir yang lain? 3 sebelumnya, yaitu struktural, sumber daya manusia, dan politis. Nah, di sini kita akan melihat secara berbeda. Kerangka berpikir simbolik memaknai hidup sebagai alegori, mitos, dan dongeng. Nah, tentu saja yang harus dicatat, ini bukan sebagai hal yang linear seperti yang digambarkan dalam pendekatan struktural. Organisasi di dalam frame simbolik dimaknai sebagai realitas organik yang hidup oleh karena berisi orang-orang dengan berbagai latar belakang, kisah hidup, keunikan, dan harapan yang sangat beragam. Di dalam suatu organisasi, kita akan menemui berbagai macam isu, pihak-pihak yang terlibat, berbagai keputusan, dan kebijakan yang kesemuanya saling terkait erat. Dengan apa? Nah, ini uniknya, yaitu dengan kisah-kisah, cerita, kesulitan, dan tantangan. Budaya sebuah lembaga terkomunikasikan melalui berbagai simbol. Sebagai pengantar, marilah kita masing-masing mempelajari lambang atau badge dari lembaga kita masing-masing. Jelas bahwa tradisi simbolisme sangat kentara dari badge masing-masing lembaga kita. SMA Seminari Mertoyudan, Gonzaga, Sisi Jakarta, Loyola Semarang, kesemuanya mencerminkan sejarah perang. Coba perhatikan, keempat kolese itu memiliki kesamaan simbol, yaitu perisai. Mengapa? Karena Santo Ignatius adalah mantan tentara. Ya, mantan tentara yang gagal sebenarnya. Nah, dari gambar dari badge tersebut yang paling anti mainstream tentu saja Collège de Brito, yang tidak secara jelas menggambarkan perisai seperti itu. Sementara perkumpulan Strada tampaknya sudah meredefinisi simbol yang lebih kekinian dengan simbolik 3 manusia yang disatukan dalam cinta. Yang pasti, simbol dari masing-masing lembaga menunjukkan adanya pilihan orientasi layanan, yaitu apa yang hendak dicapai dan sekaligus mencerminkan akar sejarah historis macam apa yang diacu. Namun, harus kita tangkap betul, simbol tidak hanya tercermin di dalam lambang atau badge di lembaga-lembaga kita. Ada simbol-simbol yang lain yang berupa kisah-kisah mitos, visi, dan nilai-nilai yang diperjuangkan. Kesemuanya itu mencerminkan tujuan organisasi yang berakar kuat dan sekaligus mendalam.
kita pasti akan selalu terkenang dengan pernyataan, kata-kata, dan tindakan dari para pahlawan di lembaga kita. Tokoh-tokoh teladan di lembaga kita berperan sebagai ikon, logo, dan sekaligus acuan bagi kita yang kita kagumi dan kita ikuti terus-menerus. Sebagaimana yang disampaikan oleh Cohen, kisah-kisah atau cerita memperlembut penjelasan, mendamaikan kontradiksi, dan memecahkan dilema. Ini artinya apa? Artinya kita membutuhkan berbagai kisah tentang diri kita masing-masing, apapun latar belakang kita. Selanjutnya, Ortner menegaskan bahwa berbagai ritual dan upacara menawarkan arah, keyakinan, dan harapan. Habituasi berupa ritual tertentu dan upacara-upacara budaya menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, sejumlah peneliti lain dalam bidang antropologi seperti Lewin, Romero, Crowther, Salter, dan Rose menegaskan bahwa metafora, humor, dan drama itu mengurai kekakuan dan sekaligus membangun keterikatan komunal. Target dari video kali ini adalah mendiskusikan ke-6 komponen penting dari frame simbolik yang meliputi pertama, mitos, visi, dan nilai-nilai. Kedua, para pahlawan. Ketiga, kisah-kisah dan dongeng. Keempat, ritual. Kelima, upacara. Keenam, metafora, humor, dan drama. Mitos adalah sebuah impian bersama yang dimiliki secara kolektif. Mitos yang beroperasi pada tingkat mistis merupakan cerita di belakang cerita. Kisah-kisah mitos memainkan peran yang sangat penting. Dalam hal apa? Dalam hal menjelaskan, mengungkapkan, mengesahkan, dan mempertahankan solidaritas dan kohesi sosial dan kultural. Apa yang dicoba dikomunikasikan melalui mitos-mitos macam ini? Melalui mitos-mitos di sekitar kita, atau kisah yang dipenuhi dengan berbagai bumbu macam ini, kita akan memahami harapan-harapan yang biasanya itu tidak terungkap secara sadar. Dan melalui cerita atau mitos-mitos itu juga kita akan memahami adanya sejumlah konflik yang ada. Dan pada waktu yang sama, kisah-kisah itu juga menjembatani kontradiksi. Bahkan melalui kisah-kisah itu pula kita akan diajak untuk membangun keterkaitan antara apa yang terjadi pada saat ini dengan yang terjadi di masa lalu. Yang tentu masa lalu itu membentuk kita
sebagai komunitas di hari ini. Dan para peneliti antropologi juga menemukan bahwa seluruh organisasi dimanapun berada pasti dipenuhi dengan kisah-kisah mitos atau kepahlawanan dari tokoh-tokoh tertentu di masa lalu. Sosok guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, atau karyawan yang unik dan berhasil meninggalkan kesan mendalam di benak para siswa dan lintas generasi. Orang-orang macam itulah yang akan menjadi sosok-sosok mythical. Kadang ada kisah-kisah yang terasa mengganjal, keanehan yang tetap dikenang, bahkan kekonyolan yang akan menghadirkan tawa bersama ketika para alumni mengadakan reuni. Berbagai mitos itulah yang akan mentransformasikan sebuah tempat kerja, tempat belajar, ke dalam sebuah lembaga yang akan selalu dikenang. Berbagai mitos itu sebenarnya menjadi landasan. Atas apa? Atas nilai-nilai yang diperjuangkan di suatu lembaga. Nilai-nilai itu menandai apa yang diperjuangkan oleh suatu lembaga tersebut. Memperjuangkan mutu macam apa yang diusahakan terus-menerus. Suatu nilai yang membentuk komitmen lembaga dipastikan berbeda dengan rumusan tujuan. Mengapa? Karena nilai pada prinsipnya tidak pernah bisa diukur. Coba bayangkan, apakah Anda akan bisa mudah memberikan penilaian terhadap values kejujuran, kerendahan hati, kepedulian pada sesama? Bagaimana kita akan mengukurnya? Nah, namun dalam hal ini ketidakterukuran atas berbagai nilai tersebut justru menjadi sarana bagi siapapun yang ada di dalam lembaga tersebut untuk mencari makna dan merasakan adanya yang istimewa yang mereka lakukan dari kegiatan-kegiatan mereka. Nah, itu sudah kita membicarakan tentang mitos, kemudian kaitannya dengan value, nilai. Lalu bagaimana dengan visi? Visi merupakan terjemahan keyakinan utama atau tujuan paling penting dari lembaga. Rumusan visi berupa gambaran atau citra masa depan yang diperjuangkan bersama. Dengan demikian, visi tidak lain dan tidak bukan adalah fantasi bersama. Fantasi macam apa yang akan menyinari semua kemungkinan di dalam lingkup mitos dan nilai. Pahlawan. Sosok-sosok kepahlawanan di masa lalu secara kuat masuk ke alam bawah sadar dalam diri kita. Dalam kondisi ketidakpastian dan tekanan yang berat, kita pasti akan mengenang kembali keteladanan dari tokoh-tokoh besar yang pernah hidup di masa lalu. Namun perlu dicatat bahwa pahlawan dalam hal ini tidak
tidak mengacu sosok-sosok pahlawan nasional yang dikuburkan di Taman Makam Pahlawan. Pahlawan adalah orang-orang biasa di antara kita yang di masa lalu telah mewarnai lembaga kita dengan keunikannya. Mereka memberikan kisah-kisah keteladanan yang luar biasa. Hidup, karya, dan pelayanan mereka akan dikenang karena keberanian mereka menghadapi masa-masa sulit. Mereka diingat karena kemampuan mereka menangani persoalan-persoalan besar. Dan yang paling penting adalah kerendahan hati yang luar biasa. Kesederhanaan hidupnya yang melegenda. Dan kenyamanannya dalam berinteraksi dan berteman dengan siapapun. Masing-masing dari kita pasti akan memiliki catatan yang mengesan. Dan itu kita kenang dan kita jadikan acuan untuk membimbing kita dalam ketidakpastian menghadapi kesulitan dan tantangan yang ada. Kisah dan dongeng. Dalam kenyataannya, dongeng atau cerita lebih dipahami sebagai sarana hiburan atau pelajaran moral bagi anak-anak. Namun sesungguhnya manusia, terlepas berapapun itu usianya, adalah pembuat dan penikmat cerita. Mengapa? Karena melalui cerita dan dongeng kita mendapatkan sejumlah hal yang menarik, yaitu hiburan, sekaligus kepastian, arah, dan harapan. Jadi, dongeng membantu kita mendapatkan hiburan, kepastian, arah, dan harapan. Bahkan, dongeng atau cerita-cerita semacam itu membantu menyalurkan konflik dan ketegangan internal. Sekalipun kita cenderung menilai bahwa cerita atau dongeng hanya cocok bagi orang-orang yang tidak berilmu tinggi. Bahkan tidak jarang pula, generasi muda dengan cepatnya akan menilai kisah-kisah orang tua di masa lalu sebagai sesuatu yang jadul dan tidak relevan. Namun suka atau tidak suka harus diakui bahwa kisah-kisah macam ini melestarikan nilai dan heroisme. Dan siapapun pasti tahu sekarang ini bisnis perfilman selalu menjadi bisnis yang menjanjikan. Ini disebut sebagai ekonomi kreatif. Nah, mengapa film-film heroisme tetap laku? Karena manusia pada dasarnya adalah pembuat kisah dan sekaligus penikmat kisah. Berbagai cerita dalam hidup berakar pada pengalaman hidup manusia. Melalui cerita kita bisa memahami perasaan, pengalaman, dan isi hati dari orang-orang lain dan sekaligus apa yang dirasakan oleh lembaga. Kisah-kisah yang terkait erat dengan tempat kita bekerja menghadirkan substansi yang berakar pada identitas dan harapan. Seperti yang dicatat oleh Vau dan Gaza, ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau kemunduran dalam karir, mereka justru akan bertumbuh dan berkembang ketika mereka menceritakan sebuah kisah positif dari keterpurukannya tersebut. Dan catatan yang lain, apa yang disampaikan oleh Armstrong dalam kotasi ini memang sangat tepat. Selama 6,5 tahun saya telah berkiprah di kantor penjaminan mutu.
Dan berbagai dokumen yang dihasilkan oleh kantor penjaminan mutu adalah aturan, kebijakan, standar. Nah, produk macam itulah yang terbukti dirasakan mengancam, menakutkan, dan acap kali, memuakkan. Namun dengan pendekatan cerita, nilai-nilai baik yang diperjuangkan akan jauh lebih menggerakkan dan sekaligus menginspirasi. Melalui cerita, orang-orang akan tahu dengan jelas apa yang diyakini oleh lembaga kita dan apa yang harus kita lakukan. Ritual merupakan salah satu hal penting dalam hidup manusia. Kita menjalankan ritual yang khas dan unik dalam hidup keseharian. Aktivitas ritualistik jauh lebih bermakna daripada kata-kata dan penjelasan rasional sekalipun. Apakah yang dimaksud dengan ritual tersebut? Itu adalah kebiasaan atau rutin yang kita jalani dalam hidup keseharian. Yang digambarkan oleh Fulgham adalah kita menjumpai waktu-waktu luar biasa setiap harinya, minum kopi, membaca koran, makan siang bersama rekan kerja, minum anggur sambil mengagumi matahari tenggelam, atau hanya sekedar selamat tidur. Nah, ada masa-masa penuh kesucian dalam hidup keseharian, waktu mencuci piring, berjalan-jalan dengan anjing kesayangan, dan seterusnya. Manusia menciptakan ritual pribadi dan komunal. Ritual yang bermakna menjadi tarian kehidupan. Berbagai ritual membuat kita terikat kuat dengan inti yang akan memberikan kesempatan bagi kita untuk bergerak bebas. Nah, ini perlu ditekankan, ya. Ritual yang bermakna menjadi tarian kehidupan, dan berbagai ritual membuat kita terikat kuat dengan inti yang macam apa yang akan memberikan kesempatan bagi kita untuk bergerak bebas, ya. Di satu sisi bergerak bebas, tapi di lain pihak tanpa membuat kita harus terlepas dari inti dan akar pokoknya. Dan ritual menciptakan paradoks macam ini. Paradoks yang memainkan peran penting sebagai landasan untuk menghidupi kehidupan secara dinamis. Secara historis, kultur sangat tergantung pada ritual dan upacara untuk menciptakan hal yang teratur, penuh kejelasan, dan prediktabilitas. Ini tentu menjadi sangat penting, terutama ketika hidup manusia lebih banyak dipenuhi dengan berbagai misteri, ketidakpastian di sana-sini, dan berbagai dilema yang harus dialami. Tidak mudah membedakan antara ritual dan upacara. Namun, sebagai aturan dasarnya, ritual pada prinsipnya lebih sering sebagai rutin harian yang penuh dengan makna tertentu. Sementara, upacara cenderung lebih bersifat episodik, lebih besar, dan lebih rumit. Upacara acap kali melibatkan berbagai ritual yang digabungkan dan dijalankan dalam suatu titik transisi tertentu. Di dalam masyarakat petani, kita mengenal baritan, yaitu mengumpulkan makanan di suatu tempat tertentu, kemudian didoakan bersama, dan biasanya dijalankan ketika musim panen tiba. Tujuannya apa? Tujuannya adalah upacara itu untuk mengungkapkan rasa syukur. Nah, dan bahkan sebelum potong
padi, pertama kali ada upacara wiwitan, di mana para petani akan merayakan kebahagiaan atas anugerah rezeki melalui berkat Dewi Sri dengan padi yang sudah menua. Upacara akan mempersatukan, mengaitkan realitas saat ini dengan menghidupkan dan memperbarui keyakinan dan iman, sekaligus harapan serta semangat bersama. Metafora meringkas berbagai hal yang sangat kompleks ke dalam citra yang mudah dipahami. Dengan kata lain, citra macam ini akan mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Bagaimana dengan humor? Humor memainkan peran yang sangat penting. Dengan cara apa? Humor itu mengintegrasikan, mengungkapkan skeptisisme, menciptakan fleksibilitas dan adaptabilitas. Jadi bisa mempersatukan, tapi sekaligus kita nyaman dengan ungkapan yang skeptis, tetapi pada waktu yang sama ya fleksibel ya, dan adaptif. Dan yang tidak kalah penting, humor itu membawa semangat egaliter. Humor bisa membuat kita berjarak, tapi pada waktu yang sama menyatukan. Humor meletakkan solidaritas dan menghindarkan kemungkinan kehilangan muka. Dan di atas itu semua, humor juga menjadi cara untuk menerangi kegelapan, sehingga tidak pernah ada satu jenis definisi realitas tunggal yang diyakini. Jadi kita berusaha untuk memberikan ruang pemaknaan secara lebih luas, dan humor memungkinkan itu semua terjadi. Nah, bagaimana dengan unsur play atau drama? Nah, drama memainkan peran yang juga tidak kalah penting. Drama memungkinkan aturan yang kaku itu dinegosiasikan. Dan kita berlatih untuk membuka ruang-ruang atas berbagai alternatif. Dan kita mendorong kesempatan untuk bereksperimentasi tanpa khawatir disalahkan. Ya. Dengan demikian, drama itu mendorong fleksibilitas dan sekaligus kreativitas. Kelenturan untuk bermain peran telah menciptakan kesempatan untuk berinovasi secara luar biasa pula. Jadi itu arti penting dari metafora, kemudian humor dan sekaligus drama di dalam lembaga kita. Kita sudah sampai di penghujung video ini dan ada pesan khusus dari editor video ini. Tetap semangat sekalipun kita berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dan jangan lupa prioritaskan kesehatan serta tetaplah berbahagia. Terima kasih.